Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma. Saya dari STKIP PGRI Bangkalan. Di video kali ini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Hubungan Learning Pelatihan atau Kejenuhan dalam Belajar dan Prestasi Belajar dengan Motivasi Belajar pada siswa kelas 4 yang mengikuti sekolah malam. Dalam pendidikan formal, belajar menunjukkan adanya perubahan yang sifatnya positif sehingga pada tahap akhir akan didapat keterampilan, kecakapan, dan pengetahuan baru. Sekolah dasar adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia. Sekolah dasar ditempuh dalam kurun waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Menurut Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP terkait pelaksanaan ujian nasional tahun 2014 sampai 2015, Peraturan BSNP nomor 0027/P/BSNP 2014 tentang kisi-kisi ujian nasional dan kriteria kelulusan peserta didik pada pasal 5 dan 6, yaitu kelulusan peserta didik pada tahun 2015 ditentukan berdasarkan nilai akhir NA, yakni gabungan nilai sekolah dan nilai UN. Untuk tahun ini, bobot nilai sekolah dan nilai UN adalah 50% berbanding 50%. Dengan kata lain, bobot kedua nilai tersebut sama. Peraturan mengenai standar kelulusan siswa mengarahkan siswa untuk dapat meraih prestasi belajar yang tinggi yang nantinya akan menunjang siswa dalam kelulusan. Learning pelatihan atau kejenuhan dalam belajar dialami oleh siswa yang sedang belajar dalam rentang waktu yang lama, sehingga menimbulkan stagnan dalam belajarnya yang diikuti dengan kelelahan fisik dan juga mental yang sangat mendalam, yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan kesehatan dan tidak bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar. Learning pelatihan atau kejenuhan belajar ini dapat mengakibatkan seorang siswa mengalami stres dikarenakan belajar yang terlalu lama dan pada tahap akhirnya dapat mengakibatkan frustasi, di mana keadaan tersebut membuat seseorang mengalami penurunan prestasi belajar yang sangat signifikan. Menurut Collins atau dalam Expo 2009, learning pelatihan atau kejenuhan dalam belajar ini terjadi karena siswa memiliki jam belajar yang lebih lama dengan kurangnya variasi dalam belajar dan menuntut siswa untuk terus-menerus dalam belajar. Siswa yang memiliki jam belajar yang lebih lama ini biasanya banyak mengikuti program-program belajar tambahan di luar jam belajar yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan. Wawancara yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2016 siswa berinisial KP diketahui bahwa ketika mengikuti proses belajar yang diterapkan oleh sekolah tersebut, anaknya sering mengalami gangguan kesehatan dan mulai sakit kepala, sakit perut, nafsu makan menurun, dan sering mengalami pingsan. Gangguan kesehatan yang dialami anaknya terdampak pada prestasi belajar anaknya yang menurun, dikarenakan sering izin akibat sakit. Mobiar 2009 melakukan survei terhadap 300 siswa di salah satu sekolah di Bandung, didapatkan bahwa sekitar 58% siswa mengalami penurunan prestasi belajar yang diakibatkan oleh learning pelatihan dikarenakan tentang waktu belajar yang lama. Penelitian relevan yang dilakukan oleh Rosenblum 2001 mengenai hubungan antara learning pelatihan terhadap prestasi belajar siswa didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara learning pelatihan terhadap
prestasi belajar siswa. Namun, bukan hanya dering PTAU saja yang memberikan pengaruh pada prestasi belajar siswa. Motivasi belajar juga memainkan peran yang sangat penting dalam menunjang prestasi belajar siswa. Mobiar 2009, demi menunjang prestasi belajar, hendaknya siswa memiliki motivasi belajar yang tinggi, sehingga dengan adanya motivasi belajar siswa akan didorong untuk mencapai prestasi belajar yang baik. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada diri seseorang yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku. Pada umumnya, dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung hal itu mempunyai peranan besar dalam keberhasilan seseorang dalam belajar. Hal berbeda ditampilkan oleh siswa-siswi SD 09 Belakang Balok, di mana siswa dan siswi tersebut tidak termotivasi untuk belajar yang disampaikan oleh guru matematika yang berinisial RA yang diwawancarai pada tanggal 21 Februari 2016. RA mengatakan bahwa siswa dan siswi kelas 4 mengeluh apabila diberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Apabila diberikan tugas, maka hanya sebagian dari siswa yang mengerjakan dan sebagian lagi memilih untuk diam dan tidak mengerjakannya. Ketika ditanya kenapa tidak mengerjakan tugas, siswa tersebut menjawab karena sudah lelah dengan belajar. Berikut adalah metode yang digunakan di SD 09 Belakang Balok. Desain yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Menurut Yusuf 2010, penelitian korelasional adalah suatu jenis penelitian yang memiliki hubungan antara satu atau beberapa variabel dengan satu atau beberapa variabel lain. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 40 orang siswa kelas 4 yang terdaftar pada tahun ajar 2016 sampai 2017 dan mengikuti sekolah malam di SD 09 Belakang Balok. Subjek dalam penelitian ini sebanyak 40 siswa kelas 4 yang terdaftar pada tahun 2016-2017 dan mengikuti sekolah malam di SD 09 Belakang Balok. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik total sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Selanjutnya, Arit Kunto 2002, jika subjek kurang dari 100 orang maka lebih baik semua diteliti. Alat ukur pada penelitian ini menggunakan skala Likert yang didasarkan pada pendapat Gross 2001 mengenai aspek-aspek learning Pelatiau, yaitu 1. Kelelahan kognitif, 2. Kelelahan emosi, 3. Kelelahan fisik, 4. Kehilangan motivasi. Selanjutnya pada variabel kedua, yaitu motivasi belajar, menggunakan skala Likert berpedoman pada pendapat yang dikemukakan oleh Uno 2011 mengenai aspek-aspek motivasi belajar, yaitu 1. Adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, 2. Adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, 3. Adanya harapan dan cita-cita masa depan, 4. Adanya penghargaan dalam belajar, 5. Adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, 6. Adanya lingkungan belajar yang kondusif. Validitas merupakan sejauh mana keterapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara learning Pelatiau dan prestasi belajar dengan motivasi belajar sebagai variabel dan satu kontrol pada siswa kelas 4 yang mengikuti sekolah malam. Penelitian ini dilakukan kepada siswa kelas 4 SD 09 Belakang Balok yang mengikuti sekolah malam di kota Bukit Tinggi. Teknik sampling yang digunakan ialah total sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Berdasarkan hasil analisis
Korelasi yang didapatkan di atas menunjukkan adanya hubungan negatif signifikan antara learning pelatiau dan prestasi belajar dengan motivasi belajar sebagai variabel kontrol pada siswa kelas 4 yang mengikuti sekolah malam. Dengan pengkategorianisasi variabel di mana variabel learning pelatiau tinggi, variabel motivasi belajar rendah, dan prestasi belajar rendah, hal ini berarti learning pelatiau yang tinggi menyebabkan motivasi belajar yang rendah, sehingga prestasi belajar juga rendah. Collins atau dalam XU 2009 mengatakan bahwa learning pelatiau ini terjadi karena siswa memiliki jam belajar yang lebih lama dengan kurangnya variasi dalam belajar dan menuntut siswa untuk terus-menerus dalam belajar. Siswa yang memiliki jam belajar yang lebih lama ini biasa banyak mengikuti program-program belajar tambahan di luar jam belajar yang telah ditetapkan. Dalam sistem pendidikan, jika dilihat dari persentase kategori pada masing-masing aspek learning pelatiau, yang pertama yaitu kelelahan emosi, di mana siswa yang mengikuti sekolah malam memiliki kelelahan emosi. Siswa berada pada kategori sedang. Hal ini berarti bahwa siswa kelas 4 yang mengikuti sekolah malam kadang-kadang masih merasakan kelelahan emosi yang mengacu pada tuntutan dan stresor yang tinggi, menyebabkan seseorang merasa menanggung beban yang berlebihan dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan sekolah dan merasa tidak mampu menempatkan dirinya secara psikologis, sehingga siswa merasa gagal dalam belajar, dikejar-kejar waktu belajar, mudah marah, dan mudah cemas. Pada aspek kedua, yaitu kelelahan kognitif, skor rata-rata subjek berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas 4 yang mengikuti sekolah malam memiliki kelelahan kognitif yang tinggi yang membuat siswa merasa lelah dan berpikir, kehilangan gairah dalam belajar, tidak mampu dalam berkonsentrasi, dan terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan. Pada aspek ketiga, yaitu kelelahan fisik, skor rata-rata subjek pada aspek ini juga berada pada kategori sedang, menunjukkan bahwa siswa kelas 4 yang mengikuti sekolah malam mempunyai kelelahan fisik sehingga di beberapa waktu merasa lelah dan letih setiap hari, sakit kepala dan lambung, mengalami gangguan tidur, dan mengalami gangguan makan yang diakibatkan oleh jam belajar ekstra atau penambahan jam belajar. Gucci, Mojiran, and Primanita, hubungan learning pelatiau, dan kemudian pada aspek keempat, yakni kehilangan motivasi, skor rata-rata subjek juga berada pada kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kelas 4 yang mengikuti sekolah malam ada kalanya kehilangan motivasi yang ditandai dengan kehilangan idealisme dalam belajar, kehilangan semangat dalam belajar, mudah menyerah, mengalami ketidakpuasan dalam belajar, dan kehilangan minat dalam belajar. Hal ini diakibatkan karena adanya learning pelatiau yang tinggi. Kemudian dalam penelitian ini juga membahas tentang motivasi belajar, di mana diketahui bahwa secara umum siswa kelas 4 yang mengikuti sekolah malam memiliki motivasi belajar yang rendah. Hal ini berarti bahwa siswa yang mengikuti sekolah malam mempunyai motivasi belajar yang rendah yang diakibatkan oleh learning pelatiau yang tinggi. Apabila ditinjau dari presentasi kategori pada masing-masing aspek motivasi belajar, yaitu aspek pertama adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil berada pada kategori rendah, yang berarti siswa yang mengikuti sekolah malam memiliki hasrat dan keinginan untuk berhasil yang rendah pada belajarnya, di mana siswa tidak mempunyai keinginan berhasil dalam belajar, sehingga siswa harus diingatkan dan disuruh oleh orang
tua untuk belajar. Baik, sekian penjelasan dari materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.